anak hari ini? Sehat. Nah, tadi sebelum masuk kelas, apakah anak-anak sudah ikuti protokol kesehatan apa belum? Sudah. Apa yang anak lakukan tadi? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, mencuci tangan, pakai masker sudah, jaga jarak dan semua. Nah, anak-anak, meskipun pada saat ini masih dalam penyebaran COVID-19, Ibu tetap berharap anak-anak selalu rajin belajar, semangat belajar, ikuti protokol kesehatan dan ingat tetap sembahyang. Hari ini ada anak yang tidak masuk? Hadir. Hadir semuanya? Ya, bagus. Nah, sekarang silakan anak-anak mengisi absen dulu. Ya, silakan di absen dulu. Nah, tadi anak-anak setelah di kelas sudah sembahyang apa belum? Sudah. Terus, nah semua yang apa yang kita lakukan harus kita awali dengan sembahyang atau berdoa. Anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini dalam pembelajaran agama Hindu yaitu bisa dilihat. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan pengertian Cadu Sakti sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Kemudian, anak-anak dapat menguraikan bagian-bagian dari Cadu Sakti. Kemudian, anak dapat menjelaskan masing-masing bagian Cadu Sakti sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menceritakan ajaran Cadu Sakti melalui cerita. Itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Jelas anak-anak? Jelas. Bagus. Nah, sekarang coba Ibu bertanya. Anak pernah perhatikan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak? Pernah. Nah, apa yang anak-anak perhatikan? Ada manusia. Lagi? Ada hewan. Ada manusia, ada tumbuhan, apa lagi? Binatang. Ada binatang. Nah, semua itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Ada Sang Hyang Widi. Widi. Nah, selain cipta itu juga ada berbagai tempat kehidupan anak-anak. Tempat makhluk itu hidup. Ada yang di air, ada yang di darat, ada yang di udara. Nah, itu juga termasuk ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, selain itu anak-anak juga ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, misalnya apa anak-anak? Ada gempa lagi bagus. Ada gunung meletus lagi. Ada tsunami lagi. Ada COVID bagus. Nah, yang tadi anak-anak sebutkan itu anak-anak ada gempa, ada tsunami, ada gunung meletus, ada COVID. Nah, siapa yang bisa menciptakan seperti itu anak-anak? Tuhan. Adakah manusia yang menciptakan seperti itu? Tidak. Nah, semua itu adalah kuasa Tuhan. Nah, dari maka itu kita sebagai ciptaannya sudah harus menyadari bahwa semua yang ada di alam ini, yang terjadi di alam ini adalah kuasa dari Tuhan, atau ide Sang Hyang Widi. Nah, dari maka itu pembelajaran yang ingin kita pelajari pada hari ini materinya adalah tentang Cadu Sakti sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, sebelumnya sekarang Ibu
tentang jadu sakti. Ada yang tahu apa itu jadu sakti? Ya, Vera, coba. 4 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang lain? Ada yang bisa? Apa itu jadu sakti? Yang lainnya coba. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan mengenai yang pertama adalah pengertian dari jadu sakti. Jadu sakti terdiri dari 2 kata, yaitu ada yang tahu? Jadu dan sakti. Jadu dan sakti. Jadu itu artinya berapa, Nak? 4. Sedangkan sakti artinya Kemahakuasaan. kemahakuasaan. Jadi kalau digabung jadu sakti artinya Kemahakuasaan Sang Hyang Widi. ya 4 kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi. Nah, yang bisa perhatikan di pengertiannya, jadu sakti terdiri dari 2 kata, yaitu jadu dan sakti. Jadu itu sama artinya dengan catus atau catur atau artinya 4. Sedangkan sakti artinya kemahakuasaan boleh, kehebatan juga boleh, kesaktian juga boleh. Jadi itu ada berapa? 4 kemahakuasaan, kesaktian dari Sang Hyang Widi. Nah, itulah yang disebut dengan jadu sakti. Jelas anak mengenai pengertian jadu sakti? Nah, sekarang coba Ibu tanya, siapa yang bisa memberikan pengertian jadu sakti? Ayo, angkat tangannya. Ayo. Jadu sakti berasal dari kata jadu dan sakti. Jadu artinya 4, sakti artinya kemahakuasaan. Jadi jadu sakti artinya 4 kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi. Nah, sekarang ayo, siapa yang berani? Margian? Nah, bagaimana pengertian dari jadu sakti? Silakan. Jadu sakti terdiri dari 2 kata, yaitu jadu dan sakti. Jadu sama artinya dengan kata catur yang berarti 4, sedangkan sakti berarti kesaktian. Jadi jadu sakti berarti 4 kesaktian atau kekuatan kemahakuasaan dan sakti. Iya, itulah pengertian dari jadu sakti. Bagaimana anak? Jelas? Jelas pengertian jadu sakti? Iya, yang 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan tentang bagian-bagian dari jadu sakti. Ada berapa bagiannya, Nana? 4. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari jadu sakti? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah baca bukunya? Ayo, Neta. Ibu sakti, Prabu sakti, Janara sakti, Kriya sakti. Iya, bagus. Kalau di sini coba diulang. Ibu sakti, Prabu sakti, Janara sakti, Kriya sakti. Iya, bagus. Coba di kelompok ini. Ibu sakti, Prabu sakti, Janara sakti, Kriya sakti. Iya. Nah, inilah bagian-bagian dari jadu sakti. Seperti yang Mas sebutkan tadi adalah Ibu sakti, yang kedua Prabu sakti, dan yang ketiga Janyana sakti, yang keempat adalah Kriya sakti. Nah, berarti bagian-bagiannya ada berapa? 4. Nah, sudah benar itu jadu itu artinya 4. Nah, inilah bagian-bagiannya. Jelas? Mengenai bagian-bagiannya? Jelas? Nah, bagaimana Ibu bisa lanjutkan? Ada yang bertanya tentang bagiannya dulu? Ya. Nah, sekarang Ibu akan tayangkan sebuah video. Nanti anak-anak bisa cermati video tersebut.
Ya, selain itu anak-anak juga bisa membaca buku yang anak-anak bawa yang mengenai materinya tentang Cadu Sakti, dan selain itu ibu juga akan jelaskan mengenai Cadu Sakti tersebut dan bagian-bagiannya masing-masing. Bagaimana anak? Siap? Iya. Nah, nanti ibu tanyakan, silakan anak cermati. Jangan nonton saja, cermati apa dari gambar video tersebut. Ya. Dengan Cadu Sakti, nanti silakan anak-anak pikirkan lagi apa yang anak-anak lihat dari tayangan yang bisa dilanjutkan? Bisa. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mulai mengenai penjelasan dari masing-masing bagian dari Cadu Sakti. Yang pertama apa tadi anak bagiannya? Ibu Sakti. Ibu Sakti. Ada yang tahu apa itu Ibu Sakti? Ada yang tahu? Ya Linda. Sang Yang Widi yang mana ada? Yang lainnya ada yang tahu? Coba yang lainnya. Ada yang jawab? Wibu Sakti itu adalah sifat Tuhan atau Sang Yang Widi yang bersifat maha ada. Apa maksudnya maha ada? Sang Yang Widi itu ada di mana-mana. Yang dalam kitab suci disebutkan wiyapi wiyapate nirwikare. Artinya Tuhan itu berada di mana. Di kelas ini ada anak Tuhan? Ada. Ada. Bisa anak-anak bilang? Iya. Ya, tapi kenapa anak bisa bilang di kelas ini ada Tuhan? Iya, karena Tuhan itu ada di mana-mana meskipun kita tidak bisa melihat. Dalam tubuh anak-anak ada Tuhan apa enggak? Ada. Apa buktinya? Pernah anak lihat? Tidak. Tapi anak kenapa bisa bilang dalam tubuh anak ada Tuhan? Ayo, ada yang tahu berikan alasannya? Coba. Karena di dalam tubuh manusia ada iman. Iman itu adalah percikan-percikan kecil dari Sang Yang Widi. Ya, bagus sekali. Dalam tubuh manusia itu dikatakan ada Tuhan karena apa? Ada Atman. Sedangkan Atman itu adalah merupakan percikan terkecil dari Sang Yang Widi yang menghidupi setiap ciptaannya. Bukan pada manusia saja, tetapi juga pada hewan. Ada Atmannya apa tidak? Ada. Pada tumbuhan ada apa tidak? Ada. Segala yang diciptakan oleh Tuhan itu Beliau memberikan kehidupan pada makhluk hidup. Nah, artinya Tuhan itu ada di setiap ciptaannya, meresap pada semuanya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh yang lainnya, anak? Coba Linda. Gula atau garam kalau dilarutkan ke dalam air akan manis, tapi gulanya tidak terlihat. Iya, bagus. Contoh yang bagus sekali yang anak bisa memberikan. Contoh gula atau garam kalau dilarutkan di dalam air bisa terasa manis kalau diisi gula, bisa terasa asin kalau diisi garam. Setelah itu anak-anak apa? Aduk. Nah, setelah itu bagaimana gulanya? Kelihatan apa enggak? Tidak. Kemana gulanya? Sudah diserap oleh air.
air itu ada kandungan gula sehingga rasanya menjadi manis. Nah, demikianlah keadaan Sang Hyang Widi anak yang disebut maha ada, meskipun kita tidak bisa melihat dengan mata, tapi kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Itulah kemahakuasaan Tuhan yang disebut dengan Wibu Sakti. Nah, nanti anak bisa cari lagi perbandingan, cari contoh anak bagaimana Tuhan itu memang ada dalam setiap ciptaan. Umpama anak pernah pergi ke laut. Nah, bagaimana rasa air laut? Nah, dari rasa air anak sudah tahu kandungan air laut itu mengandung garam. Seandainya air laut itu terjadi penguapan, maka yang keluar adalah garam. Nah, berarti anak-anak tidak bisa melihat garamnya, tetapi sebenarnya itu adalah kandungan garam. Demikian anak kebesaran Sang Hyang Widi, kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang ada pada setiap ciptaannya yang disebut dengan Wibu Sakti. Jelas mengenai Wibu Sakti? Jelas. Beliau ada pada setiap ciptaannya atau meresap pada segala yang ada yang merupakan ciptaan. Jelas? Bisa dilanjutkan? Bisa. Bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Prabu Sakti. Ada yang tahu apa itu Prabu Sakti? Ayo bagian. Sang Hyang Widi Maha Kuasa. Sang Hyang Widi Maha Kuasa. Yang lainnya? Ayo minta. Sang Hyang Widi sebagai raja. Yang lainnya? Ada yang tahu lagi? Yang kedua bagian adalah Prabu Sakti. Nah, tadi disebutkan ada Tuhan itu sebagai Maharaja, Maha Kuasa. Pernah anak-anak mendengar kata Prabu? Ya, Prabu itu artinya apa? Raja. Nah, raja itu adalah sifatnya Maha Kuasa, menguasai alam semesta. Nah, di sini nak bisa lihat gambar mengenai penggambaran dari Prabu Sakti. Nah, bisa nak lihat ini wujud dari dewa siapa? Dewa Trimurti. Siapa? Ada yang tahu pastinya? Ya, Meta. Ya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Kalau Dewa Brahma sebagai apa anak? Sebagai pencipta. Kalau Dewa Wisnu pemelihara. Kalau Dewa Siwa ya. Nah, dari gambaran tentang Trimurti sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur, kita dapat ketahui kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti. Beliau itu berhak menciptakan apa yang beliau inginkan, beliau ciptakan. Nah, supaya alam ini tidak kosong, beliau menciptakan apa? Isinya, baik itu berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, setelah diciptakan, itu bagaimana kan? Dipelihara supaya ada kehidupan. Nah, pada suatu hari nanti, jika Tuhan itu berkehendak, nah, misalnya untuk melebur, untuk mengembalikan ke asalnya, pada saat itulah semua yang ada yang telah diciptakan, semua yang telah dipelihara akan dikembalikan ke asalnya atau dilebur atau diperlindungi oleh Dewa Siwa. Demikianlah kuasanya Sang Hyang Widi. Kalau manusia kadang-kadang hanya bisa membunuh saja kan, membuat orang itu mati. Tapi bisa manusia itu menghidupkan? Tidak bisa. Berarti tidak ada yang bisa menyamai kekuasaan dari Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti. Itu adalah kemahakuasaan beliau, bisa menciptakan, bisa memelihara, memberikan kehidupan, dan yang terakhir, jika beliau berkehendak,
semuanya akan dilebur atau dikembalikan atau yang disebut dengan prognosis. Itu nama kebesaran Tuhan sebagai Prabu Sakti adalah sebagai pencipta, pemelihara, pelebur atas ciptaan. Beliau yang berkuasa. Tidak ada manusia yang mampu menyamai kekuasaan beliau. Meskipun dia tuh sebenarnya sebagai seorang raja, misalnya ada raja di kenyataan, tapi tidak ada yang bisa menyamai kekuasaan beliau. Nah, itulah nama yang disebut dengan Prabu Sakti. Jelas? Ada yang bertanya? Silahkan mengenai Prabu Sakti. Jelas? Jelas. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga. Apa sih bagian yang ketiga? Jnana Sakti. Silakan dilihat. Apa itu Jnana Sakti? Ada yang tahu? Ya, Meta. Tuhan bersifat maha tahu. Yang lainnya? Yang lainnya coba. Jnana Sakti adalah sifat ide Sang Hyang Widi yang maha tahu. Sang Hyang Widi mengetahui segala kejadian dan segala yang ada di alam, baik yang nyata atau kelihatan maupun yang tidak nyata atau yang tidak kelihatan. Dan Sang Hyang Widi bisa tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Berarti 3 masa itu Tuhan tahu. Kalau kita sebagai manusia tahu mungkin pada saat yang sedang terjadi, dan kadang-kadang juga bisa lupa, apalagi kejadian yang akan datang. Kita tidak tahu. Dan bahkan kejadian yang sudah pernah kita lakukan, kita juga tidak ingat. Betul kan enggak? Betul. Tetapi Tuhan maha tahu. Beliau tahu tentang yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, dengan kemahatauan Tuhan itu ada 3 anak yang bisa menyebutkan Tuhan itu satu. Sebagai apa? Ada yang tahu? Iya, sebagai Dura Darsana. Apa itu Dura Darsana? Ada yang tahu? Bagus. Berpenglihatan tembus pandang. Apa maksudnya, anak? Tuhan itu tahu atau berpenglihatan tembus pandang. Tahu, melihat yang jauh, jangankan yang dekat. Yang paling jauh pun Tuhan mampu menjangkau untuk melihatnya. Kalau ibu berikan contoh, anak misalnya tengok ke selatan, hanya menemukan tembok, ke utara juga tembok. Tetapi kalau Tuhan bisa melihat lebih jauh lagi, sejauh jangkauan beliau. Kalau kita, pandangan kita terbatas. Nah, itu yang namanya disebut dengan Dura Darsana, mengetahui dengan melihat tembus pandang. Kemudian ada lagi yang dimiliki dengan kemahatauan beliau, yaitu bagus, Dura Srawana. Ada yang tahu apa itu Dura Srawana? Memiliki pendengaran yang tembus pandang. Bagus, memiliki pendengaran yang tembus pandang. Kalau dalam agama Hindu sering dibilang betea tinggal anak-anak. Tahu, didengarkan apa yang belum dikatakan orang sudah didengar. Kalau anak-anak, kalau ada orang ngomong baru bisa mendengarkan, tapi kalau Tuhan tidak. Dalam hati kita hanya sebatas berpikir saja. Tuhan sudah tahu apa yang anak-anak pikirkan. Jangan sampai berbicara, jangan sampai melakukan. Berpikir pun anak-anak Tuhan sudah tahu dan mendengar. Jangankan berbicara yang kencang, berbisik pun didengar. Jangankan berbisik, anak-anak dalam hati saja mengucapkan sudah didengar oleh Tuhan. Dari maka itu anak-anak tidak boleh
tidak boleh berbohong. Nah, misalnya anak pada saat les, padahal pulangnya sudah jam 4, tapi anak pulang jam 5, dibilang masih ada pelajaran di sekolah, sedangkan anak-anak bermain. Nah, orang tua anak-anak percaya anak bisa bohongi, tapi anak-anak tidak bisa membohongi hati nurani anak-anak, karena Tuhan berada di dalam hati. Berarti Tuhan itu mendengarkan apa yang serba jauh. Sejauh mana kita mampu menyuarakan, Tuhan sudah mendengarnya. Itulah yang disebut dengan Durasrawan. Lagi satu ya nak, kuasa Tuhan dalam Dana Sakti. Durojenyano. Itu mengetahui segalanya, apapun beliau tahu. Kalau kita misalnya pengetahuan kita sebatas tentang ilmu pengetahuan saja, IPS, IPA, tapi Tuhan itu segalanya anak diketahui. Nah, tadi yang seperti Ibu bilang, Tuhan itu mengetahui segala yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, coba sekarang anak lihat gambar. Ini gambar dari apa anak? Ilustrasi dari Punarbawo. Anak bisa bayangkan ini? Pernah anak-anak tahu bagaimana kehidupan kita yang akan datang? Tahu? Tidak. Tapi Tuhan sudah tahu. Nanti setelah kamu mati, kehidupanmu akan seperti ini. Nah, setelah kamu meninggal, apa yang telah kamu akan nikmati seperti ini. Tapi kita tidak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Kalau kita berbuat baik, nanti kita akan di kehidupan yang berikutnya akan mendapatkan juga kebaikan. Tapi kalau kita sekarang berbuat jahat, di kehidupan yang akan datang, kita juga akan mendapatkan pahala yang tidak baik. Nah, itu anak Tuhan sudah merencanakan, sudah tahu apa yang baik, apa yang tidak baik buat manusia dan kita. Jelas? Begitu kemahakuasaan Tuhan, beliau itu tahu segala yang kita inginkan, segala yang kita perbuat, segala apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan, Tuhan sudah tahu. Dari maka itu anak-anak tidak boleh berbohong, baik kepada orang lain atau kepada diri sendiri, apalagi kepada Tuhan. Nah, jelas mengenai Dhyana Sakti, kemahakuasaan Tuhan sebagai Dhyana Sakti, yaitu Tuhan Maha Mengetahui, yaitu berpenglihatan tembus pandang, berpendengaran tembus pandang, dan mengetahui segala-galanya. Jelas? Ada yang bertanya tentang Dhyana Sakti? Ada. Bisa dilanjutkan? Bisa. Sekarang yang keempat, Kriya Sakti. Ada yang tahu apa itu Kriya Sakti? Sang Hyang Widi Mahakarya. Ayo Kris. Sang Hyang Widi membuat gunung meletus. Sang Hyang Widi membuat gunung meletus. Lagi yang lain. Coba Linda. Sang Hyang Widi membuat tsunami. Coba yang lain lagi. Sang Hyang Widi membuat banjir. Begitu anak-anak sebutkan, Sang Hyang Widi bisa membuat tsunami, membuat gunung meletus, membuat banjir. Nah, tadi ada yang bisa. Ayo kita lagi. Sang Hyang Widi membuat corona. Nah, dari semua yang anak-anak sebutkan itu adalah merupakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang bersifat mahakarya. Dalam tabel sakti disebut dengan Kriya Sakti. Kriya Sakti artinya sifat ide Sang Hyang Widi sebagai mahakarya. Sang Hyang Widi dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Ide Sang Hyang Widi menciptakan alam dengan kemahakuasaannya dan akan kembali kepada saat pralaya atau kiamat. Nah, tadi di video juga sudah Ibu tayangkan, di gambar juga dilihat nama
Siapa yang bisa membuat gunung meletus? Tuhan. Siapa yang bisa membuat tsunami? Tuhan. Siapa yang bisa membuat banjir? Tuhan. Siapa yang bisa membuat corona? Tuhan. Ya. Nah, itulah gambaran-gambaran kemahakuasaan Sang Yang Widi yang bersifat kriya sakti, yaitu maha kaya. Jelas anak? Jelas mengenai kriya sakti? Nah, kita itu anak sebagai ciptanya, apa yang harus kita lakukan? Dengan mengetahui gambaran Tuhan sebagai Wibu Sakti, sebagai Prabu Sakti, sebagai Jnana Sakti, sebagai Kriya Sakti, apa yang harus kita lakukan? Kalau anak sudah mengetahui gambaran kemahakuasaan Tuhan seperti itu, apa yang anak bisa lakukan? Ayo, apa yang anak bisa lakukan? Berdoa. Bagus, berdoa. Selain itu, apa yang anak bisa lakukan? Sembahyang, berbuat baik, bagus. Nah, kita hanya bisa lakukan itu anak-anak sebagai apa? Sebagai ciptanya kita hanya mampu melakukan itu saja. Beliau memberikan cobaan-cobaan kepada umatnya. Itu anak-anak tadi bilang ada yang banjir, ada yang tsunami, ada yang gunung meletus, ada yang corona. Nah, kita itu bagaimana? Ciptaannya bagaimana? Apakah kita marah? Tidak, kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh menyesal. Tapi kita harus tetap bersyukur. Karena apa? Semua yang terjadi di balik cobaan yang diberikan oleh Tuhan pasti ada apanya? Hikmahnya, ada manfaatnya. Contoh misalnya ada gunung meletus. Apa yang dikeluarkan oleh gunung meletus? Lahar, larva kan? Setelah itu nanti kalau sudah selesai gunung meletus, lahar yang dikeluarkan itu lama-lama menjadi apa? Pasir kan? Nah, kalau pasir itu dipergunakan bagaimana? Berguna nggak bagi manusia? Berguna, anak-anak. Tidak semua kejadian-kejadian yang anak-anak anggap itu tidak baik, menyengsarakan, tidak semua kejadian itu berakibat jelek, tapi juga mempunyai hikmah. Misalnya banjir, anak-anak. Anak-anak kalau rumahnya banjir marah. Usahakan tidak marah, tapi anak-anak harus apa? Perbaiki, jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan. Semua yang kita lakukan semuanya sudah bagus, anak. Tinggal kita yang tidak bisa bersyukur. Nah, supaya tidak terjadi semuanya itu, alangkah baiknya bagaimana? Kita lakukan yang terbaik demi keharmonisan alam ini. Selalu bersyukur. Bagaimana anak? Bisa anak? Jelas? Jelas mengenai pengertian dari masing-masing bagian Tedu Sakti? Jelas semuanya? Ada yang bertanya? Tidak. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan bagikan lembar kerja. Nah, dari Ibu menjelaskan tadi dari tayangan video dan gambar, anak-anak tadi sudah cermati. Sekarang silahkan anak-anak tulis apa yang anak-anak telah cermati dari tayangan video tersebut. Ya. Nah, silahkan dibaca. Diisi nama, nomor, dan kelasnya. Silakan. Apa yang anak telah amati tadi, silakan ditulis. Di sana sudah ada pertanyaannya.
Masih ingat dengan yang Ibu jelaskan? Silakan dikerjakan. Boleh anak tanyakan nanti kalau anak tidak bisa menjawab dan menjelaskan. Sudah anak? Sudah ditulis? Sudah. Berarti anak masih ingat dengan tayangan-tayangan yang Ibu berikan tadi. Nah sekarang hasil yang anak-anak sudah tulis silakan diskusikan dengan temannya dulu. Silakan anak berdiskusi, diskusikan apa yang anak cermati dari gambar tadi, dari yang Ibu jelaskan atau yang anak baca. Sudah? Sudah didiskusikan hasilnya? Sudah? Kelompok selatan? Kelompok tengah? Yang utara juga sudah? Bagus. Nah, dari hasil pengamatan atau pencermatan anak tentang video dan sudah anak tulis, sudah anak diskusikan. Sekarang siapa berani ke depan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi anak-anak? Ayo, kelompok siapa yang berani duluan? Ayo silakan. Kelompok mana yang sudah siap? Yang mana? Kelompok selatan sudah? Kelompok tengah? Ayo, kelompoknya siapa yang berani presentasikan? Kelompok tengah sudah? Utara sudah? Ayo silakan bagian ke depan. Ayo bacakan hasil diskusinya, hasil pengamatan anak-anak. Jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai gambar tayangan tentang bencana alam. Karena di bawah laut ada guncangan. Berikan tanggapanmu mengenai video atau gambar tersebut. Karena semua itu menggambarkan tindak sekali. Ya, yang kelompok tengah, ayo. Silakan Febriani. Jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai gambar atau tayangan tentang bencana alam. Bahwa semua bencana alam itu seperti banjir, gunung meletus itu sudah kehendak Tuhan. Berikan tanggapanmu mengenai terjadi kehendak Tuhan, dan kita tidak bisa menghentikan kehendak Tuhan. Berikan tanggapanmu mengenai video atau gambar tersebut. Semua yang ada di tayangan video merupakan atas kuasa Sang Yang Lebih Baik sebagai Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jayana Sakti, Priya Sakti. Ya, bagus. Nah, dari ketiga kelompok yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, hasil pengamatannya tentang video, tadi Ibu dengarkan dari ketiga kelompok tersebut. Nah, dapat Ibu berikan jawabannya mengenai bencana alam itu adalah sudah menjadi kehendak daripada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Manusia tidak mampu untuk menghentikannya. Bisa nggak menghentikan banjir? Bisa nggak menghentikan gunung meletus? Tidak bisa. Berarti semua bencana alam itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan, kehendak Yang Maha Kuasa. Nah, dari yang kedua, semua itu tayangan dari semua yang anak-anak saksikan tadi itu adalah merupakan
gambaran perwujudan atau kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi, baik itu beliau sebagai Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jayana Sakti, dan Kriya Sakti. Nah, dari hasil presentasi yang Ibu dengar, yang paling lengkap adalah dari kelompok selatan. Silakan berikan tepuk tangan, anak. Ya, anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan mengenai materi Jati Sakti. Anak-anak bisa menyimpulkan juga bahwa semua yang terjadi, baik itu kejadian-kejadian yang tidak terduga, baik itu penciptaan alam, pemeliharaan, dan peleburan, semua itu yang terjadi adalah kehendak dari Sang Hyang Widi, yang semuanya itu terwujud dalam kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang disebut dengan Cadu Sakti, yang terdiri dari Prabu Sakti, Wibu Sakti, Kriya Sakti, dan Jayana Sakti. Nah, dari gambaran kemahakuasaan tersebut, kita sebagai ciptaannya wajib apa? Bersyukur, dan selain itu menjaga keharmonisan, satu dengan Tuhan, dua dengan sesama manusia, tiga dengan lingkungan. Inilah disebut dengan anak trihita. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita tentang Cadu Sakti. Gimana, jelas? Jelas. Berarti ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak, sekarang Ibu akan berikan tugas mengenai pembelajaran kita hari ini. Anak siapkan buku latihannya. Nah, ini soal yang diberikan. Nanti anak tulis, isi nama, nomor, kelas, dan tanggalnya. Kemudian lihat suruhan soalnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Silakan ditulis, anak. Nanti kalau sudah selesai, anak kumpulkan dan Ibu akan periksa. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan pekerjaannya. Kumpulkan di bangkunya masing-masing. Ya, sudah anak-anak, terima kasih. Nanti Ibu akan periksa, Ibu akan bagikan hasilnya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak sudah dapat melaksanakan dengan baik dan sudah juga mengikuti evaluasinya. Dan setelah diperiksa, nilainya bagus anak-anak. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan mengenai contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang tadi Ibu hanya jelaskan bagian-bagian, dan penjelasannya minggu depan kita akan melanjutkan mengenai contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Demikian anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita aturkan para mohon.